Program nuklir Korea Utara merupakan salah satu ancaman paling signifikan terhadap keamanan global sejak melakukan uji coba nuklir pertamanya pada tahun 2006. Korea Utara telah mengembangkan persenjataan yang semakin canggih, termasuk rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile (ICBM), seperti Hwasong-15 dan Hwasong-17. Rudal-rudal ini diperkirakan memiliki jangkauan hingga 13.000 km atau 8.000 mil, yang membuat kota-kota besar Amerika Serikat, seperti Los Angeles dan Washington, D.C., rentan terhadap kemajuan berkelanjutan dalam teknologi rudal dan miniaturisasi hulu ledak. Amerika Serikat menghadapi tantangan yang berat. Namun, strategi multifaset yang menggabungkan teknologi militer canggih dan taktis presisi dapat secara efektif menetralisir ancaman ini. Salah satu metode yang paling langsung dan efektif untuk menetralisir ancaman nuklir Korea Utara adalah melalui serangan udara presisi yang menargetkan situs nuklir mereka, peluncur rudal, dan struktur komando militer kunci. Amerika Serikat memiliki beragam pesawat canggih yang cocok untuk misi ini, dengan kemampuan yang memungkinkan serangan akurat bahkan di wilayah udara yang dijaga ketat. F-35 Lightning II adalah salah satu landasan pendekatan ini. Pesawat tempur multirole siluman ini dapat mencapai kecepatan hingga Mach 1,6 dan memiliki radius tempur hingga 1930 km atau 680 mil. Teknologi silumannya yang canggih memungkinkannya menghindari deteksi radar, sehingga ideal untuk menembus pertahanan udara Korea Utara. Dilengkapi dengan GBU-53UB Stormbreaker, sebuah bom berpemandu presisi yang mampu menyerang target bergerak dan diam, F-35 dapat memberikan serangan yang sangat akurat pada peluncur rudal bergerak dan infrastruktur penting untuk memastikan kerusakan minimal. Sistem panduan canggih Stormbreaker menggunakan kombinasi penargetan inframerah, Global Positioning System, GPS, dan laser, yang memungkinkannya beroperasi secara efektif dalam kondisi cuaca buruk atau melawan kamuflase. Selain F-35, pembom siluman B-2 Spirit juga memainkan peran penting dalam kampanye udara Amerika Serikat melawan Korea Utara. Dengan jangkauan lebih dari 11.100 km atau 6.900 mil tanpa mengisi bahan bakar, B-2 dapat melakukan perjalanan langsung dari pangkalan di Amerika ke semenanjung Korea. Kapasitas muatannya yang besar, sebesar 18.144 kg atau 40.000 pon, memungkinkannya membawa sebagian dari amunisi yang paling merusak di arsenal Amerika Serikat, seperti alat penetrator GBU-57A, yang dirancang khusus untuk menembus bunker dan fasilitas yang terkubur dalam, sehingga ideal untuk menargetkan situs nuklir bawah tanah Korea Utara. Bom penetrasi tersebut dapat menembus hingga 60 meter beton bertulang atau batuan yang diperkeras sepanjang 8 meter, yang memungkinkannya menghancurkan aset-aset penting yang terlindung dari serangan udara konvensional. Selain itu, B-2 dapat mengerahkan rudal gabungan udara ke permukaan AGM-158, yang merupakan rudal jelajah siluman dengan jangkauan lebih dari 370 km atau 230 mil. Rudal ini memungkinkan B-2 untuk menyerang target sambil tetap berada di luar jangkauan pertahanan udara Korea Utara. Desainnya yang sulit dideteksi meminimalkan deteksi radar, dan sistem panduan canggihnya memastikan serangan presisi terhadap target bernilai tinggi. Senjata penting lainnya dalam arsenal Amerika Serikat adalah B-1B Lancer, pembom strategi supersonik dengan kapasitas muatan lebih dari 34.000 kg atau 75.000 pon. B-1B memiliki radius tempur sebesar 5.500 km atau 3.400 mil, memungkinkannya untuk melakukan misi jarak jauh dan mengirimkan berbagai amunisi, termasuk GBU-31 Joint Direct Attack Munition, JAM, yang menggunakan panduan Global Positioning System, GPS, untuk serangan presisi. B-1B juga memiliki kemampuan membawa beragam senjata, termasuk bom berpemandu laser dan munisi tandan, yang meningkatkan kemampuan Amerika Serikat untuk melibatkan beberapa target dalam satu misi. AGM-86 Air Launched Cruise Missile, ALCM, adalah senjata ampuh lainnya dalam arsenal Amerika Serikat. Dengan jangkauan hingga 2.400 km atau 1.500 mil, ALCM dapat diluncurkan dari pembom seperti B-52 Stratofortress. Rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak nuklir, menjadikannya pencegah strategis, tetapi varian konvensionalnya memungkinkan serangan presisi pada target bernilai tinggi sebagai tambahan. Serangan udara konvensional Amerika Serikat dapat memanfaatkan kemampuan perang sibernya yang canggih untuk menonaktifkan sistem nuklir Korea Utara terlebih dahulu. Komando Siber Amerika Serikat memiliki serangkaian alat siber ofensif yang dirancang untuk menyusup dan mengganggu jaringan musuh. Ini merupakan strategi yang sangat efektif melawan ancaman siber dari rezim seperti Korea Utara, yang sangat bergantung pada teknologi untuk operasi militernya.
Dengan menargetkan sistem komando dan kontrol rudal Korea Utara, kita dapat mengganggu proses peluncuran penting dan mencegah peluncuran rudal. Sementara itu, serangan udara ofensif dan perang siber dapat secara efektif mengurangi kemampuan peluncuran nuklir Korea Utara. Amerika Serikat juga harus bersiap menghadapi kemungkinan bahwa sebuah rudal masih dapat diluncurkan sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Amerika Serikat telah mengembangkan beberapa lapisan sistem pertahanan rudal yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang masuk sebelum mencapai sasarannya. Salah satu sistem pertahanan rudal paling canggih yang beroperasi adalah Terminal High Altitude Area Defense, atau Sistem Terminal Pertahanan Ketinggian Tinggi. Sistem ini dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak menengah dan pendek selama fase terminalnya, dengan jangkauan intersepsi hingga 200 km dan kemampuan ketinggian hingga 150 km. Terminal High Altitude Area Defense memberikan pertahanan yang kuat bagi Korea Selatan dan daerah sekitarnya. Sistem ini menggunakan pelacakan radar dan pencegat canggih untuk menetralisir ancaman ketika rudal-rudal tersebut turun menuju target mereka, memastikan bahwa kota-kota dan pangkalan militer dilindungi dari serangan rudal yang masuk terminal High Altitude Area Defense. Sistem pertahanan rudal balistik Aegis atau Ballistic Missile Defense yang beroperasi terutama di atas kapal perusak dan kapal penjelajah Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan Standard Missile 3 atau rudal standar 3 sebagai pencegat. Aegis Ballistic Missile Defense dapat menyerang rudal balistik di fase tengah perjalanan, sehingga memungkinkannya mencegat ancaman saat masih berada di luar atmosfer, dengan jangkauan intersepsi hingga 500 km atau 310 mil. Rudal Standard Missile 3 mampu menghancurkan rudal sebelum mereka dapat memasuki fase terminal. Sistem ini memberikan lapisan pertahanan penting terhadap rudal balistik antar benua dari Korea Utara. Ground-Based Midcourse Defense adalah sistem pertahanan tengah darat yang berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir bagi daratan Amerika Serikat melawan rudal balistik antar benua dari Korea Utara yang ditempatkan di Alaska dan California. Pencegat Ground-Based Midcourse Defense dirancang untuk menargetkan dan menghancurkan hulu ledak yang masuk di ruang angkasa dengan menggunakan sistem radar canggih untuk melacak dan menghadapi ancaman dengan kecepatan mencapai hingga 25.000 km per jam atau 15.500 mil per jam. Pencegat ini mampu menghancurkan rudal balistik antar benua di fase tengah perjalanannya sebelum mereka memasuki kembali atmosfer. Selain itu, kekuatan militer konvensional dan kemampuan siber pasukan operasi khusus kemungkinan akan memainkan peran penting dalam kampanye apapun untuk menetralisir kemampuan nuklir Korea Utara. Unit elit seperti Navy SEAL dan Delta Force sangat terlatih untuk operasi rahasia dan dapat menjalankan misi jauh di belakang garis musuh. Unit operasi khusus ini dapat ditugaskan untuk menemukan lokasi peluncur rudal bergerak, mengganggu rantai pasokan penting, dan menyabotase fasilitas nuklir Korea Utara. Pasukan ini dilengkapi dengan teknologi komunikasi dan pengintaian canggih yang memungkinkan mereka mengumpulkan intelijen mengenai target bernilai tinggi, sehingga memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan misi yang tepat. Misalnya, Navy SEALs dapat menggunakan kendaraan udara tak berawak atau Unmanned Aerial Vehicles untuk melakukan pengawasan terhadap situs-situs nuklir dan peluncur rudal. Mengumpulkan data real-time akan menjadi masukan penting bagi perencanaan serangan udara. Terlebih lagi, unit-unit ini dapat melakukan operasi untuk melenyapkan personel utama yang terlibat dalam program nuklir Korea Utara yang berpotensi mengganggu stabilitas struktur kepemimpinan dan menghambat kemampuan rezim untuk menjalankan misinya. Tindakan rahasia yang dilakukan oleh pasukan operasi khusus dapat secara signifikan mengganggu kemampuan militer Korea Utara, memberikan dukungan yang sangat berharga terhadap serangan udara konvensional dan upaya pertahanan rudal dalam mengatasi ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Korea Utara. Amerika Serikat dilengkapi dengan sistem senjata yang komprehensif, kemampuan siber militer, dan operasi khusus yang dirancang untuk membongkar bahaya ini. Melalui serangan udara presisi menggunakan pesawat canggih dan amunisi, sistem pertahanan rudal yang kuat, dan operasi khusus yang efektif, Amerika Serikat dapat menciptakan strategi yang tangguh untuk menetralisir ancaman nuklir Korea Utara dan menjaga stabilitas regional. Jika teman-teman tertarik dengan video ini, jangan lupa sukai video ini dan berlangganan di saluran jejak media. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.